Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustriani dengan NIM HS21267. Saya semester 3 kelas B, program studi Hukum Ekonomi Syariah dengan mata kuliah Manajemen. Dosen pengampu Bapak Zainal Abidin MPDI. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Al-Mujadid Tanjung Jabung Timur. Di sini saya akan membahas tentang proses manajemen dan pendekatan manajemen. Baiklah, sebelumnya saya akan membahas apa sih itu manajemen. Manajemen adalah pengurusan suatu usaha atau dengan pengertian lain, manajemen adalah pengurus, mengatur, membina, memimpin agar tujuan suatu usaha tercapai sesuai dengan keinginan. Terdapat beberapa manajemen. Salah satunya saya mengambil manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merupakan bentuk kerjasama personel pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, yang di dalamnya terdapat siklus penyelenggaraan pendidikan dari perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Pembahasan yang pertama yaitu proses manajemen. Proses manajemen ada 5, yaitu perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pembiayaan, dan penilaian. Proses manajemen yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan dari sejumlah alternatif tentang penetapan prosedur pencapaian, serta perkiraan sumber yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam perencanaan ada 6 tahap perencanaan, di antaranya ada identifikasi masalah, perumusan masalah, penetapan tujuan, identifikasi alternatif, pemilihan alternatif, dan elaborasi alternatif. Tahap perencanaan yang pertama, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama, memahami sifat masalah tersebut. Yang kedua, mengumpulkan literatur yang tersedia. Literatur dalam pendidikan adalah pedoman sumber masukan dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan ide-ide melalui diskusi. Maksudnya di sini kita mengumpulkan ide-ide dengan berdiskusi dan memilih ide yang tepat untuk dikembangkan. Dan yang terakhir, menyusun ulang masalah. Tahap perencanaan yang kedua, perumusan masalah. Cara membuat perumusan masalah: yang pertama, tentukan permasalahan. Yang kedua, menggunakan format 5W1H. Yang ketiga, gunakan kalimat tanya yang singkat, jelas, dan padat. Dan yang terakhir, tentukan dengan tujuan perencanaan. Tahap perencanaan yang ketiga, penetapan tujuan. Penetapan tujuan yaitu proses memutuskan apa yang ingin Anda capai. Penetapan tujuan dengan cara yang pertama, jelaskan apa yang ingin Anda capai. Yang kedua, gunakan kata-kata yang positif. Yang ketiga, pastikan tujuan memiliki makna bagi Anda. Yang terakhir, pikirkan garis waktu. Maksudnya di sini harus bisa mentargetkan seberapa lama tujuan itu bisa tercapai. Tahap perencanaan yang keempat, identifikasi alternatif. Identifikasi alternatif dalam manajemen pendidikan ada 4 macam. Yang pertama, sekolah publik pilihan. Yang kedua, sekolah publik bagi siswa yang terkena masalah. Yang ketiga, sekolah swasta. Yang keempat, homeschooling. Salah satu contoh yang saya ambil adalah homeschooling atau pendidikan di rumah. Contoh yang saya ambil dari berita tentang bullying. Jadi, orang tua lebih memilih alternatif yang disebut homeschooling atau pendidikan di rumah tersebut. Tahap perencanaan yang kelima, pemilihan alternatif. Kegiatan untuk menjawab apakah alternatif sudah sangat mantap untuk dipilih. Tahap perencanaan yang terakhir yaitu elaborasi alternatif. Pembelajaran yang memberikan kesempatan siswa mengembangkan ide, gagasan, dan kreasi. Proses manajemen yang kedua yaitu perorganisasian. Perorganisasian di sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses untuk memilih dan memilah orang-orang, guru, dan personel sekolah lainnya, serta mengalokasikan prasarana dan sarana untuk menunjang tugas, tanggung jawab, dan wewenang orang-orang tersebut, serta
mekanisme kerjanya sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan sekolah. Proses manajemen yang ketiga yaitu pengarahan. Definisi pengarahan sebagai penjelasan, petunjuk serta pertimbangan dan bimbingan terhadap para petugas yang terlibat, baik secara struktural maupun fungsional, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan pengarahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yang pertama melaksanakan orientasi tentang pekerjaan yang akan dilakukan secara individu dan kelompok. Lalu memberikan petunjuk umum dan khusus baik secara lisan maupun tertulis. Proses manajemen yang keempat, pengkoordinasian. Pengkoordinasian di sekolah diartikan sebagai usaha untuk menyatupadukan kegiatan dari berbagai individu. Usaha pengkoordinasian dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melaksanakan penjelasan singkat atau briefing, mengadakan rapat kerja, memberikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, memberikan balikan tentang hasil suatu kegiatan. Proses manajemen yang kelima, pembiayaan. Pembiayaan sekolah adalah kegiatan mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Kegiatan pembiayaan dimulai dari perencanaan biaya usaha untuk mendapatkan dana yang mendukung rencana itu, penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Proses manajemen yang terakhir yaitu penilaian. Makna dari penilaian adalah untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja pekerjaan tersebut berhasil. Kedua, menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien, memperoleh fakta-fakta tentang kesukaran-kesukaran untuk memajukan kesanggupan para guru dan orang tua murid dalam mengembangkan organisasi sekolah. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu pendekatan manajemen. Pendekatan manajemen dalam pendidikan yang pertama sebagai kerjasama. Kepala sekolah sebagai manajer dan pimpinan sekolah harus mampu menjalin kerjasama dengan guru, orang tua atau wali murid, masyarakat, alumni sekolah, dan komite sekolah untuk mengupayakan kelancaran kegiatan-kegiatan sekolah secara efektif dan efisien. Manajemen sebagai suatu proses perencanaan tentang kegiatan sekolah, proses keorganisasian, contohnya cara guru membagikan kelas pada anak sesuai umur. Manajemen sebagai suatu sistem, contoh masukan dalam institusi pendidikan adalah siswa, murid, atau mahasiswa. Dalam kegiatan prosesnya ada guru atau dosen sebagai perantara penyampaian ilmu, kurikulum sebagai sarana dan wadah dalam pengembangan ilmu, lingkungan sebagai sarana pendukung berkembangnya ilmu, murid, media penerima ilmu yang nantinya akan disalurkan kepada lingkungannya. Alhamdulillah, pembahasan saya telah selesai. Maka saya simpulkan tentang manajemen atau kepemimpinan ialah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya kewibawaan untuk dijadikan saran. Kemudian ada 5 sifat pokok kepemimpinan, yaitu adil, penuh inisiatif, penuh daya tarik, suka melindungi, dan penuh percaya diri. Dan yang terakhir, sifat yang dibutuhkan dalam kepemimpinan dalam hal pendidikan. Yang pertama, rendah hati dan sederhana, bersifat suka menolong, sabar, percaya pada diri sendiri, jujur, adil, dan dapat dipercaya. Yang terakhir, keahlian dalam jabatan. Baiklah, hanya itu pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya sebagai pemateri dan Anda sebagai pendengar atau pembaca. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.